may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama dan paling utama, selalu kita manjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini alhamdulillah masih diberi kesehatan, kenikmatan, dan juga masih diberikan kesempatan untuk alhamdulillah berpuasa Ramadan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan para mengikutnya, insya Allah kita sebagai pengikut beliau yang akan istiqomah hingga akhir zaman. Nabiullah Thayyib, marilah bersama-sama Ikhwatifillah kita lafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengundang berkah, insya Allah akan ada Tauji Robbani atau ada tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita atau akhina kita, yaitu saudara Hilmi, yaitu putra dari Samsudin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Udah handset aja. Handset. Di bawah. Macot. Siapa yang ngatur? Mari. Ini kan pakai gini. Ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun.
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih jazakallah atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya dari adik kita Hilmi namanya ya. Insyaallah. Masya Allah sekali. Semoga bagi yang membaca dan juga yang mendengarkan, insya Allah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Allah karena sudah menunjukkan waktu 10.16 ya. Ya, insyaallah. Dan juga pemateri kita atau Ustaz kita juga sudah hadir sama kita di sini. Mungkin sudah asing lagi materi kita pada pagi hari ini. Insyaallah tema kajian Tazkif Ramadan part ketiga pada pagi hari ini yaitu Ramadan bulan jihad ditinjau dari sirah. Tentunya sirah nabawiyah. Seperti itu. Baiklah, pada Al-Mukarram Ustadz Endang Mulyana SPD, waktu dan tempat persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huma min azzamin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul fadli wal in'am wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, hiba rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan yang saat ini kita rasakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita suatu anugerah yang agung, yaitu kita diizinkan memasuki bulan Ramadan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih keutamaan yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan keberkahan yang melimpah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya dari zaman ke zaman yang istiqomah berada di atas jalan beliau. Pagi menjelang siang ini, insya Allah sampai beberapa puluh menit ke depan kita akan lewati waktu kita di waktu yang penuh dengan kebaikan ini, di bulan Ramadan ini, dengan mencoba mengambil hikmah yang akan kita dapatkan dari perjalanan yang mulia yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka sebaik-baik generasi di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau misalnya kita menyimak atau sekilas membaca
judul dari kajian kita siang hari ini, saya berkeyakinan seluruh teman-teman sudah secara umum memahami. Ya. Setiap kita kalau diberikan kesempatan menyampaikan dengan tema Ramadan adalah bulan jihad, insya Allah semuanya mampu untuk memurojaah dengan baik, karena memang ini merupakan materi yang selalu kita simak, selalu kita pelajari, dan selalu kita dapatkan hikmahnya, khususnya di bulan Ramadan. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mekanisme ilahiyah, yaitu fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Murojaah atau mengingatkan kembali merupakan satu tadbir robani, satu pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dapat di-recall kembali sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan yang sama melalui wasilah peringatan tadi. Ikhwah fillah wal akhwati fillah rahimakumullah, ya tentu kita bisa memulai tema ini dari sisi manapun, ya, baik dari makna jihad itu sendiri maupun dari konteks sirahnya. Namun saya ingin mencoba melakukan pendekatan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melewati seluruh waktu perjalanan kehidupan beliau sejak Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan beliau dengan risalahnya sampai kemudian Allah mewafatkan beliau ke hadiratnya. Maka kita bisa melihat dan kita sama-sama tahu bahwa ada 3 fase, ya, ada 3 fase yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewati di dalam masa risalah beliau. Yang pertama adalah masa atau fase di kota Mekah. Ini cukup lama, 13 tahun, dan kalau kita membicarakan konteks jihad di fase ini, maka makna jihad yang terkandung di dalam fase ini adalah jihad atau bersungguh-sungguh memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala yang haknya untuk diibadahi oleh seluruh manusia. Jadi jihad di periode ini adalah jihadnya Rasulullah dan jihadnya para sahabat untuk mengenalkan kepada manusia Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah untuk diibadahi. Maka kita lihat 13 tahun ini adalah satu perjalanan yang tidak ada satu senjata pun terangkat baik oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat. Nah, dari sini ikhwah fillah wal akhwati fillah rahimakumullah, kita melihat keutamaan jihad yang pertama adalah bagaimana kita mengajak manusia untuk mengenal Allah. Rasulullah SAW ketika mendapatkan kesempatan pertama, sebagaimana Allah perintahkan kepada beliau untuk memaklumkan konten dakwah beliau, ya, itu di tahun ketiga kenabian, setelah sebelumnya beliau berdakwah secara private, menghubungi setiap person, ya, termasuk sejarah mencatat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah laki-laki dewasa pertama yang didakwahi secara pribadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sangat tertutup. Kemudian dari pribadi Abu Bakar As-Siddiq ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita tokoh-tokoh besar yang kemudian mewarnai sejarah perjalanan agama ini dengan tinta emas. Masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian besar daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan secara terbuka, ini jihad, memperkenalkan secara terang-terangan hakikat dakwah beliau. Ini memang kalau kita membuka sejarah
atau lembaran sejarah dari kitab-kitab Sirah Nabawiyah, ini fase 3 tahun pertama cukup panjang sebenarnya kalau kita mau mengkaji dari aspek itu. Tapi kita lewatkan saja sampai pada momentum yang cukup krusial, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan manusia dalam momen Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk menyampaikan dakwah secara terbuka. Beliau kumpulkan semua para pemimpin kabilah, ya. Beliau undang kabilah dari Bani Adi, kabilah di mana dari sana berasal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau undang kabilah Bani Umayyah yang dari sana ada tokoh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau undang kabilah Bani Makhzum yang dari sana ada tokoh sahabat Khalid bin Walid, ya. Beliau undang Bani Taim, beliau undang banyak, semua kabilah diundang oleh beliau. Dan sejarah mencatat karena kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu terhormat dalam pandangan masyarakat Quraisy, maka undangan Rasulullah itu merupakan undangan yang pantas untuk mereka penuhi. Ya. Nah ini menjadi ibrah juga buat kita bahwa ternyata ada satu hal yang harus disiapkan oleh para dai, yaitu membangun reputasi. Ya. Membangun reputasi. Sebab mereka akan menyampaikan sesuatu yang besar, maka mereka perlu menginvestasikan nama baiknya agar ketika hal besar itu disampaikan, mereka melihat memang pantas orang ini menyampaikan hal besar karena orang ini punya reputasi dan punya kredibilitas yang tidak dipertanyakan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati tidak ada satu kabilah yang beliau undang, melainkan seluruhnya menghadiri undangan beliau. Bahkan jika ada satu kabilah yang tidak bisa menghadirkan pemimpinnya, mereka mengutus perwakilannya agar tidak terlewat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat apa yang dimulai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali perkataannya. Kata beliau dalam perkataan yang masyhur, beliau mengatakan, wahai manusia, wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian? Madza ra'yukum? Apabila aku katakan bahwasanya jika ada musuh yang berhimpun di belakang bukit ini, ya kita bisa bayangkan landscape-nya satu topografi yang sangat banyak perbukitan di kota Mekah, ya, sampai hari ini seperti itu. Maka Rasulullah menunjuk satu gunung, beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini berhimpun musuh yang akan menyerang kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita hari ini membahas sirah, maka Rasulullah sedang membahas sirah. Beliau mereview, merecall satu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu ketika tahun kelahiran beliau di tahun Gajah, di mana pasukan Abraha dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah datang berhimpun dengan pasukan yang banyak. Nah, ketika lu mengatakan, bagaimana jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit itu ada musuh yang berhimpun untuk menyerang kalian. Konten ini tidak asing, ya, akrab buat masyarakat Quraisy. Bukan sesuatu kabar yang mengada-ada, ya, tetapi kabar yang di kejadian di masa dahulu ketika terjadi penyerangan itu, berhimpunnya tentara Abraha membuat penduduk Mekah ketakutan. Mereka meninggalkan Mekah, mereka lari ke bukit-bukit karena memang Abraha memerintahkan untuk menyelamatkan diri kepada penduduk Quraisy itu dengan cara meninggalkan kota Mekah. Mereka direview lagi. Maka substansinya, ini siapa yang ngomong? Ini kalau orang yang tidak punya kredibilitas, mungkin akan langsung dicaci maki. Ya. Ini Masya Allah, ini nilai jihad yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa sebelum kita melakukan hal yang besar, maka kita pun harus menginventarisir hal-hal yang terkait dengan personal da'i itu sendiri, agar apa yang disampaikan memiliki
landasan yang pantas untuk disampaikan. Hal besar disampaikan oleh orang yang besar. Hal baik disampaikan oleh orang yang baik. Hal penting disampaikan oleh orang yang penting, begitu. Maka ketika mereka ditanya bagaimana pendapat kalian, jawaban mereka sepakat. Kami mempercayaimu. Tidak ada seorang pun yang meragukan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan informasi itu sesuatu yang pantas membuat mereka panik. Membuat mereka trauma akan peristiwa di masa lalu. Tetapi karena yang menyampaikan adalah Rasulullah, mereka mengatakan, kami percaya. Kami percaya dengan apapun yang engkau katakan, sebab kami tidak punya pengalaman hidup bersama dengan engkau dan mendapati engkau sebagai seorang pendusta. Engkau adalah orang yang jujur. Engkau adalah Al-Amin. Engkau adalah terpercaya. Kami percaya. Apapun yang engkau katakan, kami percaya. Rasulullah sedang menilai dirinya bagaimana reputasinya di hadapan manusia. Sebab beliau akan menyampaikan satu kalimat besar. Akan menyampaikan satu kalimat yang agung, sehingga beliau perlu mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang berkumpul ini, yang akan disampaikan kepada mereka hal besar itu, harus menerima. Karena kalau misalnya Rasulullah SAW tiba-tiba menyampaikan intinya, kontennya, sebelum beliau melakukan review siapa diri beliau, akan lain ceritanya. Tapi yang kita dapati dalam sejarah, beliau ingin mengukur bagaimana kualitas diri beliau di hadapan manusia yang akan disampaikan kepada mereka perkara-perkara yang besar. Nah, ketika mereka mengatakan, kami percaya kepadamu wahai Muhammad, karena kami tidak pernah mendapatimu sebagai seorang pendusta. Ini Masya Allah. Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada musuh yang berhimpun untuk menyerang kalian. Maka mereka mengatakan, kami percaya. Nah, setelah tahu bahwa beliau dipercaya, berarti beliau waktunya untuk menyampaikan hal utama. Maka kata beliau, wahai manusia, katakanlah, ucapkanlah, la ilaha illallah. Ini pokoknya kalimat jihad, la ilaha illallah. Katakan oleh kalian, wahai manusia, jika kalian percaya kepadaku, maka percayalah bahwa yang aku katakan ini, ucapkan oleh kalian, la ilaha illallah, maka Allah akan menguasakan pada kalian. Maka kalian akan berkuasa di atas bangsa Arab dan berkuasa di atas bangsa selain Arab. Ini minhaj nubuwah. Minhaj nabawiyah. Ya. Metode kenabian. Bagaimana menyampaikan hal besar diawali dengan satu pengenalan siapa yang membawa hal besar tersebut. Dan ini adalah bagian daripada i'dad fil jihad, persiapan di dalam jihad. Nah, tentu ketika mereka tahu bahwa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat resisten dengan politik mereka, dengan ekonomi mereka, dengan akidah mereka, maka mereka pun menolak. Dan kita lihat sejarah yang menolak ini bukan Abu Jahal, yang menolak ini bukan Abu Sufyan, yang menolak ini bukan Umayyah bin Khalaf, yang menolak ini bukan Amr bin As, bukan Amr bin Khattab, tapi yang menolak adalah paman kandungnya sendiri, Abu Lahab. Paman kandungnya, orang yang bergembira dengan kehadiran dan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, orang yang paling bahagia dengan kelahiran beliau diantaranya adalah Abu Lahab. Ya, sejarah mencatat Abu Lahab membebaskan hamba wanitanya, hamba sahaya wanita yang bernama Suwaibah, yang kemudian menyusui Rasulullah SAW. Apa kata Abu Lahab ketika mendengar bahwa Rasulullah mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Abu Lahab mengatakan, tabban laka. Tabban laka. Ali hadza jama'tana. Tabban laka ya Muhammad. Ali hadza jama'tana. Celaka kamu Muhammad. Apakahnya untuk ini engkau kami
kumpulkan. Apakah hanya untuk mereka menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah perkara yang tidak penting? Padahal justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hakikat daripada dakwah. Semua konten jihad yang kemudian berbentuk terjadinya konfrontasi senjata yang kemudian terjadi di fase berikutnya selalu memuat substansi kalimat la ilaha illallah. Dan fase ini diawali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu momen, yaitu di saat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Sejak saat itu terjadilah konfrontasi, ya, penolakan secara massal dari para tokoh Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentu memahami risiko ini, ya. Namun ya sejarah hari-hari berikutnya terus berlangsung, satu demi satu Allah Subhanahu Wa Taala membuka hidayah sekaligus dengan warna cerita yang bermacam ragam, ya. Ada cerita misalnya ketika musim haji tiba, orang-orang Quraisy itu bersepakat untuk mendowngrade pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Arab yang akan menunaikan ibadah haji di bulan haji pada masa awal-awal beliau berdakwah. Disampaikan, kalau kamu bertemu dengan Muhammad, jangan sekali-kali kamu mendengarkan pembicaraannya. Kalau kamu bertemu Muhammad, jangan sekali-kali kau biarkan telingamu mendengar ucapannya. Itu adalah kampanye, ya, hamlah azimah, kampanye yang besar yang dikumandangkan oleh orang-orang Quraisy di musim haji itu. Jangan pernah mendengar omongan Muhammad. Dan kepada bangsa Arab yang datang dari negeri Yaman, dari negeri Bahrain, dari negeri Syam, setiap kali memasuki gerbang Mekah, mereka sudah dipesankan, jangan mendengar omongan Muhammad, jangan mendengar omongan Muhammad. Ya, sampai ada seorang yang mengatakan, Dhammad, ya, Dhammad, ini orang yang akan menunaikan ibadah haji pada masa itu, dia katakan, tidaklah aku bertemu dengan orang Quraisy kecuali mengatakan padaku, wahai Dhammad, engkau adalah seorang yang cerdas, maka jagalah kecerdasanmu, jangan sampai kau dapat dibodohi oleh orang yang bernama Muhammad. Janganlah engkau sempat mendengar apapun yang diomongkan. Sehingga Dhammad ini mengatakan, karena aku selalu mendengar orang-orang Quraisy memintaku untuk tidak mendengar omongan Muhammad, aku sumbat kedua telingaku dengan kapas. Lalu kemudian Dhammad pun datang ke depan Ka'bah. Qadarullah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sedang membaca ayat Al-Quran. Maka alunan itu mampu menembus, ya, lipatan-lipatan kapas yang dijejalkan ke telinga Dhammad. Kata Dhammad kepada dirinya sendiri, wahai Dhammad, engkau adalah orang yang berakal. Apa yang menghalangimu untuk mendengarkan sesuatu dari orang lain? Jika memang dia adalah kebenaran, engkau adalah penguasa atas dirimu. Jika yang kau dengarkan adalah sebuah keburukan, maka engkau pun punya hak untuk meninggalkannya. Dhammad kemudian membuka dan mendengarkan, lalu mengatakan, ini yang disampaikan tidak lain adalah kebenaran. Ini satu episode dari sekian banyak episode yang menjadi warna hari-hari 10 tahun kemudian sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian terjadi masa yang sangat pelik dan Rasulullah dan para sahabat tetap berjihad. Ya, berjihadnya tidak dengan senjata karena Allah Subhanahu Wa Taala belum memerintahkan. Ketika mereka dizolimi sekalipun, ada namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, sahabat agung, sahabat mulia yang punya kedudukan istimewa di dalam hati kaum muslimin karena beliau salah satu imam qura, ya, membaca Al-Quran yang sering oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk diperdengarkan ketika beliau tilawah Al-Quranul Karim. Abdullah bin Mas'ud ini orang merdeka, sahabat merdeka, ya. Tapi beliau laisa min dhi nasab, bukan orang yang berasal dari bangsawan begitu, ya. Orang merdeka tapi tidak punya klan. Beliau tidak bergabung dengan salah satu klan, ya. Hidupnya bagian daripada kelompok orang-orang miskin. Dan Abdullah bin Mas'ud selalu, kalau hari ini, selalu menjadi objek perundungan. Selalu menjadi objek
bulian. Nah, kalau kita bilang hari ini dibully terus. Oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Abu Jahal kalau ketemu dengan Ibnu Mas'ud dimanapun, selalu itu disakiti. Diambil, ditarik kerahnya, dipukul. Dan Abdullah bin Mas'ud sama sekali tidak melawan. Itu terus berulang-ulang. Hingga kemudian nanti pada waktunya di Perang Badar, Abu Jahal pun meninggal di tangan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian ada Khabbab bin Arat. Sama orang miskin. Ya. Orang merdeka, orang miskin. Bekerja sebagai pekerja di sebuah pandai besi yang memproduksi perkakas rumah tangga pada seorang wanita. Ketika diketahui bahwa Khabbab bin Arat ini seorang muslim, maka dia mendapatkan siksaan. Ya. Apakah tidak bisa melawan? Tentu bisa. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan jihadnya adalah kesabaran. Jihadnya adalah kesabaran. Ya. Yaitu Khabbab bin Arat sampai kemudian disiksa dalam bentuk tubuhnya dibaringkan di tempat di mana dia menempa logam untuk dibakar. Bayangkan ikhwah fillah wal akhwati fillah rahimakumullah, seorang Khabbab bin Arat pandai besi, dia disiksa sebagaimana dia diperlakukan sebagaimana besi yang dibakar. Tubuhnya dibaringkan di atas pembakaran yang biasa dia gunakan untuk membakar besi. Kemudian bara api yang menyala itu membakar tubuhnya. Lalu kemudian padam. Dari mana api itu bisa padam? Bara api itu bisa padam? Apakah diguyur oleh Khabbab bin Arat? Tidak. Bara besi itu padam karena lemak. Ya, yang ada di dalam balik tubuhnya itu yang dibakar itu jatuh membasahi arang itu dan membuat arang itu padam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kesabaran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadi jalan perjuangan pada pas Mekah itu sampai mencatatkan peristiwa dramatis seorang sahabat Khabbab bin Arat yang disiksa agar keluar dari agama Islam ya, dengan cara dibakar, lalu api yang membakarnya padam bukan karena disiram oleh air tetapi basah oleh lemak yang mengucur dari tubuh Khabbab bin Arat yang dibakar, Masya Allah. Begitupun Bilal bin Rabah, kita masyhur kisahnya. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ditangkap oleh pamannya, kemudian dibaringkan di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma, lalu tikar itu digulung. Ya, kita bisa bayangkan seperti karpet, itu ada orang berbaring di atas karpet digulung. Itu terjadi pada Sayyidina Utsman bin Affan. Digulung oleh karpet, oleh tikar yang terbuat dari pelepah kurma, kemudian ditegakkan, lalu kemudian dari bawahnya diasapi. Itu oleh pamannya sendiri. Apakah Utsman bin Affan tidak bisa melawan? Bisa. Tetapi Rasulullah memerintahkan jihadnya adalah sabar. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Ramadan tahun ini qadarullah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagaimana sunatullahnya berlaku atas kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar-benar kami akan datangkan ujian kepada mereka. Wala nabluwannakum, benar-benar kami akan uji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu berupa rasa takut. Allah hadirkan wabah virus corona. Ya, kita tidak menceritakan bagaimana awal mulanya, tapi sekarang kita berada di tengah-tengah fasenya. Kita sekarang berada. Saya sekarang ada di masjid, masjid besar di sini, Masjid Karawang, masjid milik pemerintah Karawang, Masjid Raya Islamic Center. Masya Allah, malam ke-17 yang hadir cuma 2 saf, itu pun diatur jaraknya. Mungkin yang datang bisa hitungan dia atau 30, yang biasanya beratus-ratus orang. Ini bulan Ramadan, tapi malam-malamnya sepi. Tidak ada tadarus. Tidak ada kegiatan yang biasa kita nikmati terjadi di bulan ini. Apakah kemudian kita mengatakan Ramadan kali ini kehilangan keberkahannya? Tidak. Ramadan kapanpun
adalah Ramadan yang sama. Ramadan hari ini adalah Ramadan yang sama kemuliaannya di sisi Allah dengan Ramadan, di mana Ramadan itu pertama kali Allah wajibkan atas kaum muslimin menjalankan ibadah saum di tahun kedua Hijriah. Hari ini tuntutan kesabaran lebih tinggi buat kita. Tuntutan kita menghadapi takdir adalah tuntutan terbesar atas klaim ketakwaan kita. Karena takdir adalah sesuatu yang sedang kita hadapi. Detik, menit, jam, hari yang akan kita hadapi adalah takdir kita. Hari ini kita mendapati satu kenyataan yang bisa jadi menurut logika kita, cita-cita kita, perasaan kita tidak enak. Kita terlarang mudik, kita terlarang untuk berkumpul-kumpul, padahal itu kenikmatan buat kita. Bukankah kenikmatan kita bisa berkumpul bersama dengan ikhwah, satu majelis, satu ta'lim, satu daurah di tempat yang sama, itu kenikmatan. Tapi hari ini, Masya Allah, kita berkumpul dengan jarak yang berjauhan seperti ini saja yang bisa kita lakukan. Ya. Hilang sebagiannya, kenikmatan itu Allah cabut dengan kehendaknya, karena memang itu adalah sunatullah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullulahu khair, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, idza asabathu syarra syakara wa kanat lahu khair, wa idza asabathu dharra sabara wa kanat lahu khair. Kita selalu akan dikondisikan oleh Allah dengan dua keadaan. Imma dengan keadaan itu kita bersabar, atau dengan keadaan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya hari ini bulan ujian kesabaran, maka ambillah pelajaran dari jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada dalam fase jihad di fase periode Mekah. Ma'asyiral muslimin, ikhwah wal akhwat, hiba rahimakumullah. Ini kita membahas historis jihad, sejarah jihad, tahapan jihad yang dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase kedua, ya, fase kedua adalah fase hijrah. Ya, fase hijrah terakumulasi selama 13 tahun. Ya, para sahabat ada yang memang berislam sejak hari-hari pertama Islam diperkenalkan kepada mereka, mereka masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah seorang muslim yang umur keislamannya seumur dengan usia Islam itu sendiri. Ya. Umar bin Khattab, beliau menunggu 6 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Artinya ada 6 tahun. 6 tahun itu lama. 6 kali 355 hari dalam hitungan Hijriah. Berarti 355 hari dikali 6 itu adalah hari-hari penolakan Umar bin Khattab terhadap Islam. Bukan sekedar penolakan, bahkan permusuhan dengan permusuhan yang sangat keras. Dan kita tahu bagaimana kekerasan beliau terhadap kaum muslimin. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pada beliau hidayah. Ada yang masuk Islam menjelang Fathu Makkah. Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam di tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah ditambah 13, 20 tahun. Beda usia Islamnya 20 tahun dengan Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid. Tapi Islam terbuka lebar untuk kemuliaannya diambil, baik oleh orang yang terdahulu maupun oleh orang yang belakangan. Khalid bin Walid, Amr bin As masuk Islam di tahun 7 Hijriah, beberapa waktu sebelum Fathu Makkah. Kalau dihitung sejak Islam dibawa oleh Rasulullah, Khalid bin Walid dan Amr bin As, ini dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan, menunggu 20 tahun sejak Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Ada Abu Hurairah sama tahun 6 atau 7 Hijriah, dalam beberapa riwayat 6 Hijriah, riwayat yang lain 7 Hijriah. Tapi yang pasti Abu Hurairah masuk ke Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan Khaybar, dan riwayat yang sahih penaklukan Khaybar itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Lihat, para sahabat berbeda interaksi mereka ke dalam Islam, tetapi mereka masuk kepada perkara yang sama, yang membuat kapanpun mereka masuk itu tidak berbeda. Abu Bakar As-Siddiq adalah pelopor penyamarataan ketika misalnya kata Sayyidina Umar bin Khattab, bedakanlah
sabiqunal awalun, dengan orang yang baru belakangan. Kata Abu Bakar Siddiq, aku tidak akan membeda-bedakan orang yang masuk Islam lebih dulu dengan semuanya sama, haknya sama. Ini kebijakan politiknya Abu Bakar yang berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab dalam hal ini. Nah, ketika di fase ini sudah beda lagi tuntutannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat semangatnya, Rasulullah sangat menghindari terjadinya konfrontasi. Rasulullah sangat menghindari terjadinya konfrontasi. Kalau kita melihat, beliau pernah kondisinya sudah sangat sulit untuk berdakwah pasca wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah, ya, di tahun ke-11 kenabian, ya. Taif itu di tahun 11 kenabian, ya. Setelah wafat, setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau tidak kondusif lagi berdakwah di kota Mekah. Maka beliau mengalihkan perhatian ke satu kota namanya kota Taif, ya, yang berjarak 70 km dari kota Mekah. Ya. Di Taif beliau 10 hari berdakwah, tidak ada satu orang pun yang menerima dakwah beliau, sampai kemudian beliau pulang dari Taif, mau masuk Mekah ragu. Ini masuk ke Mekah jangan-jangan malah dihabisi. Ya, sehingga beliau perlu mencari orang Quraisy yang masih musyrik, yang mau memberikan jaminan keamanan kepada beliau, dan beliau mendapatkan orang tersebut, ya, kemudian beliau bisa masuk Mekah atas jaminan daripada orang musyrik. Masya Allah, ya. Tetapi ketika keinginan tujuan besar adanya satu Taifah, ya, jadi kota Mekah tidak bisa diharapkan untuk menjadi pusat dakwah karena Rasulullah di sana sebagai subordinasi. Beliau adalah tokoh generasi ketiga. Sebab pada masa beliau menjadi nabi, diangkat jadi nabi, ada 2 level di atas beliau, yaitu paman-pamannya Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Thalib pemimpin Bani Hashim. Di bawah Abu Thalib ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Lahab, dan Rasulullah adalah generasi ketiga. Dan selevel dengan itu, di sana ada Umayyah bin Khalaf, tokoh tua daripada kabilah yang lain, ya. Kemudian ada Abu Jahal dari kabilah Bani Makhzum, yang di bawah itu baru ada tokoh semisal Khalid bin Walid. Kemudian juga di Bani Umayyah ada Abu Sufyan, ada Utsbah bin Rabi'ah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara politik beliau sama sekali bukan tokoh yang bisa hadir di tengah-tengah majelis di mana para pemimpin Mekah, perwakilan daripada kabilah berada. Beliau menjadi masyarakat kota Mekah. Hanya untuk kaum muslimin, beliau adalah nabi dan pemimpin. Tetapi di kota Mekah, beliau tidak menguasai politik, ekonomi di kota Mekah. Beliau membutuhkan eksistensi itu karena kalimat la ilaha illallah ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan penopang yang kokoh dari sisi geografis penguasaan wilayah, dari sisi otoritas kekuasaan politik, dari sisi soliditas para pemeluknya. Maka begitulah sejarah berjalan hingga kemudian beliau berhijrah, ya, beliau berhijrah di tahun ke-14 kenabian, ya, atau tahun 1 Hijrah itu sama dengan tahun 14 kenabian. Pilih Madinah dengan satu suasana yang cukup heroik, ada perjanjian Baiatul Aqabah, Baiatul Aqabah 1, Baiatul Aqabah yang kedua, yang menjamin Rasulullah untuk eksis di sana. Nah, ketika Rasulullah sampai di Madinah, berubah status Rasulullah yang tadinya hanya sebagai pemimpin spiritual, bertambah menjadi pemimpin politik. Karena kaum muslimin bersepakat, ya, untuk menjadikan agama Islam ini sebagai leader di dalam komunitas yang ada di kota Madinah. Setelah sebelumnya Madinah nyaris semuanya Islam karena satu ekspedisi dakwah yang gila-gemilang yang dilakukan oleh sahabat Mus'ab bin Umair yang merupakan duta pertama yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kondisinya kondusif di tahun pertama Hijriah, terjadi soliditas, Rasulullah membangun sendi-sendi kestabilan dalam bermasyarakat, membangun ya kerja-kerja siasat, kerja-kerja politik. Beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, beliau buat perjanjian dengan orang-orang musyrik yang berada di kota Madinah. Namun seluruhnya epicentrum itu kembali kepada Islam. Ya, Islam bukan sekedar menjadi satu ajaran,
di ruang privat sebagaimana terjadi di kota Mekah. Islam di Madinah menjadi ruang publik, difasilitasi adanya simbol Masjid Nabawi sebagai eksistensi bahwa Islam di sini tatbik, ya, Islam di sini tamkin, seperti itu. Kemudian ini juga terikat dengan emosional orang-orang Quraisy yang merasa kecolongan dengan hijrahnya kaum muslimin terkhusus Rasulullah. Itu merupakan ketetapan dari Allah. Orang-orang Quraisy marah, mereka semakin marah, maka kemarahan mereka kemudian menjadi jalan kehancuran mereka ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka di perang pertama. Walaupun perang Badar ini sebetulnya bukan konfrontasi pertama. Ada konfrontasi yang levelnya lebih kecil lagi. Kalau Badar itu disebut ghazwah, ya. Kalau hal yang semisal tetapi tidak dihadir Rasulullah SAW itu disebut dengan ghazwah, sariyah. Ya. Ghazwah Badar atau pertempuran Badar ini diawali dengan konfrontasi kecil antara sekelompok dari para sahabat dengan sekelompok kecil dari kaum Quraisy sampai baranya membesar. Allah pertemukan di padang Badar atau di lembah Badar dan terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Walaupun mungkin secara alamiah itu terjadi begitu saja dari sisi kehidupan manusia. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan secara alamiah yang memang merupakan estafet peristiwa demi peristiwa, tetapi tidak kita dapati itu semua tidak ada yang kebetulan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, dan Allah menetapkan konfrontasi pertama itu di bulan Badar, di bulan Ramadan, tanggal 17. Nah, kita hari ini ada di tanggal 17 Ramadan. Hari ini kita berada di tanggal 17 Ramadan. Tanggal yang sama 1440 tahun yang lalu terjadi konfrontasi, yaitu pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW bersama dengan 314 orang sahabat menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang pasukan. Ya, mereka masing-masing punya motivasi yang sebetulnya berbeda. Rasulullah keluar dari keluar dari Madinah sebenarnya bukan untuk berperang. Sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kehalalan. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan harta milik orang Quraisy sehingga beliau boleh untuk mengambil harta berdasarkan ketetapan Allah dari kafilah-kafilah niaga yang melewati Madinah dari perjalanan Mekah menuju Syam, begitupun sebaliknya. Nah, saat itu beliau ingin mencegat kafilah bisnisnya Abu Sufyan yang pada awal keberangkatannya sesungguhnya sudah ingin dicegat oleh Rasulullah, diambil hartanya. Qadarullah, kisahnya bahwa Abu Sufyan berhasil lolos dari sergapan yang pertama sehingga Rasulullah SAW, kalau kata kita orang, entar pulangnya, kita cegat entar pulangnya. Maka berdasarkan hitungan kebiasaan bangsa Arab berdagang di negeri Syam, di saat mereka pulang, Rasulullah SAW mengutus sahabat Miqdad al-Aswad, ya, untuk menjadi telik sandi atau intelijen apakah kafilah dagang Abu Sufyan sudah kembali dari Syam dan akan melewati Madinah. Miqdad mengatakan, dengan mata kepalaku sendiri aku melihat kafilah dagang Abu Sufyan telah berarak menuju Mekah dan pasti lewat Madinah. Bergegas Miqdad menyampaikan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, keluarlah kalian, semoga Allah jadikan harta mereka menjadi harta kalian. Abu Sufyan membawa harta 50.000 dinar, ya berapa ratus miliar kalau hari ini. Nah, Abu Sufyan juga ini bukan pebisnis amatiran, dia tokoh Bani Umayyah, menantu daripada Utbah bin Rabi'ah, suami daripada Hindun binti Utbah, dan ayah daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah merupakan tokoh besar dari Bani Umayyah yang kecerdasannya luar biasa. Ya, diakui reputasinya kecerdasan Abu Sufyan. Maka dia pun sama mengirimkan telik sandi, dia bilang, cari kabar bagaimana manuver Muhammad atas bisnis kita. Sampailah kepada Abu Sufyan bahwasanya Rasulullah telah keluar dari Madinah untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan mengirim satu utusan untuk datang ke Mekah
memberikan kabar duka. Ini strategi Abu Sufyan. Si utusan ini dibuat bajunya compang-camping, kuda unta tunggangannya dilukai lubang hidungnya. Kemudian ketika dia sampai ke kota Mekah, dia naik ke atas bukit lalu berteriak yang suaranya dapat didengar oleh orang-orang banyak dengan mengatakan, ya Quraisy, malukum, wahai orang Quraisy, harta kalian. Paham ya bahwa harta orang Quraisy yang dititipkan di kafilah bisnis Abu Sufyan terancam akan diambil oleh Muhammad. Seketika mendidihlah dendam yang memang tidak padam, ditambah dengan guyuran api dan bensin, kalau misalnya kita bayangkan, semakin membara kemarahan mereka, sebab mereka merasa kecolongan orang-orang muslimin berhijrah, di mana mereka bersusah payah menghalangi agar orang muslimin tidak berhijrah, dan yang terakhir, lolosnya Rasulullah dari sergapan mereka, dan berhasil sampai di Madinah, itu membuat mereka marah besar. Maka ketika ada seruan untuk membalas itu, 1.000 orang terkumpul, dan semuanya dengan emosi, amarah, peralatan perang, sempurna untuk bertempur, datang. Tujuannya untuk adalah memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di bulan Ramadan. Rasulullah keluar dari Madinah bukan untuk berperang, sehingga yang dibawa pun tidak banyak, kudanya hanya 2 ekor, gitu ya. Sebagian besar berjalan kaki. Tapi kemudian ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terjadi. Abu Sufyan lolos dari sergapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan cerdik, dia berhasil menghindari titik di mana akan terjadi pertemuan dengan pasukan Rasulullah. Dia menghindar ke arah ke arah barat daripada Madinah, sehingga sampai ke bibir pantai Laut Merah dan jauh daripada jangkauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa dirinya aman, Abu Sufyan mengirimkan surat kepada pasukan Quraisy yang dia tahu datang, katakan, kalian kembalilah ke Mekah. Tidak perlu bersusah payah karena kami sudah lolos dari kepungan Muhammad. Sebagian orang-orang Mekah ketika mendengar bahwa kafilah bisnis Abu Sufyan sudah aman, mereka tidak berselera untuk melanjutkan perang sebenarnya, ya. Tidak berselera untuk melanjutkan perang. Bahasanya karena mereka tahu tujuan mereka keluar rumah itu adalah untuk membackup kabilah dagang. Tapi di sini ada setan-setan Quraisy berkumpul. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, ya. Kemudian Uqbah bin Abu Mu'aid, ya, yang kata Rasulullah kepada orang-orang Quraisy ini, Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kalian. Tokoh-tokoh Mekah yang musuh kalian, ini sekarang ada di hadapan kalian. Maka orang yang merasa tidak perlu perang itu memisahkan diri. Jadi awalnya pasukan Quraisy itu 1.300 orang awalnya. Nah ketika mendengar bahwa Abu Sufyan selamat, yang 300 orang mengatakan, kami merasa tidak perlu lagi melanjutkan perjalanan ini, toh tujuan kita berangkat dari Mekah adalah untuk melindungi Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah aman, maka kami pulang saja. Ini bukan orang Mekah ya, tetapi simpatisan pasukan Mekah. Ketika mereka melihat sudah tidak punya kepentingan berperang, mereka kembali ke Mekah. Selamat mereka tidak ikut binasa, karena mereka lebih rasional. Sedangkan Abu Lahab ketika disarankan kepada Abu Lahab, udah pulang saja kita, berperang, tidak ada manfaatnya. Kata Abu Jahal, tidak akan kita pulang sampai kita tiba di Badar, lalu kita berdendang dengan biduan-biduan kita bermalam 3 hari di sana, kita pukul alat-alat musik kita, hingga kewibawaan kita terdengar oleh bangsa Arab, dan tidak ada bangsa Arab pun yang mendengar Quraisy kecuali mereka takut. Nggak apa-apa, nggak jadi perang, tapi kita rayakan kemenangan kita. Padahal itu menuju kebinasaan. Ya. Sampai kemudian, qadarullah, terjadilah perang yang membuat semua tokoh-tokoh senior Quraisy tewas semuanya di perang Badar itu. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Allah pilih bulan Ramadan sebagai pertemuan dari berbagai macam momen. Ya. Para sahabat yang memang juga sudah sangat ingin, ya, sangat ingin berperang. Walaupun ada sebagian sahabat yang ketika diperintahkan berperang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang, sedangkan perang itu bisa jadi sesuatu yang kalian benci. Ya, perang adalah satu aktivitas. Kalau tidak membunuh, terbunuh. Jihad adalah, perang adalah salah satu bentuk jihad yang jika seorang keluar dari rumah untuk jihad itu tidak ada jaminan kembali pulang ke rumah. Bisa jadi pulang tinggal nama saja. Maka ada barangkali jiwa-jiwa yang merasa, duh. Tapi Allah Subhanahu wa taala meneruskan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi diwajibkan atas kalian berperang, yang bisa jadi perang itu adalah sesuatu yang kalian benci, dan ketahuilah sesuatu yang kalian benci adalah kebaikan untuk kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian suka adalah keburukan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, di sini sebagian sahabat memang ada keinginan ya untuk menumpas kedurhakaan, untuk memerangi kezaliman, dan ketika Allah perintahkan mereka bersemangat ya. Walaupun di momen awalnya memang bukan untuk berperang secara konfrontasi, tetapi pasti ada hitung-hitungan perang juga kalaupun bertemu dengan Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan pun ketika membawa dagangan bukan sekedar para pebisnis. Kalau hari ini bahasanya ada pengawal, dan pengawal itu ada setara militer, pasukan militer terlatih pada masanya, dan pasti ada terjadi pertempuran gitu ya, seperti itu. Nah, itu momen pertama di bulan Ramadan di dalam Islam, yaitu perang Badar, dan Allah telah menunjukkan perang di bulan itu menghasilkan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, Masya Allah. Ini yang merubah sejarah. Rasulullah yang tadinya kaum muslim menjadi subordinasi, dengan perang Badar ini naik kelas berlipat-lipat menjadi legitimasi politik dan militernya diakui. Tadinya hanya merupakan komunitas saja. Dari aspek sudut pandang orang luar Madinah, klaim Rasulullah sebagai penguasa Madinah belum diakui sampai terjadi perang Badar. Ketika perang Badar selesai, orang Arab, bangsa Arab itu melihat ternyata komunitas yang kecil ini sesuatu yang tidak bisa dipandang remeh. Ya, ini kemudian terjadi setelah itu konfrontasi, walaupun tidak terjadi di bulan Ramadan. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal, ya, masih dekat dengan Ramadan. Kalau kita masih suasana Lebaran, Rasulullah perang itu tanggal 3 Syawal, kita tinggal tanggal 3 Syawal masih keliling-keliling ke rumah saudara gitu kan. Apa namanya? Masih ada opor ayam, masih ada ketupat gitu. Rasulullah tanggal 3 Syawal ya di tahun 3 Hijriah berperang di padang Uhud, Masya Allah. Ya, memang bukan di bulan Ramadan tapi tidak jauh dari bulan Ramadan. Kemudian setelah itu ada perang Khandaq di tahun 5 Hijriah, ya, perang Khandaq di tahun 5 Hijriah. Lalu kemudian tahun 6 Hijriah ada perang Khaybar, ya, dan penaklukan-penaklukan kecil yang dicatat juga oleh lembaran-lembaran sirah, namun tidak menjadi satu peristiwa yang besar, sebagaimana besarnya perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, gitu ya, dan Fathu Makkah. Nah, ini puncaknya adalah Fathu Makkah. Jadi 2 Ramadan di zaman Rasulullah SAW itu perang Badar dan Fathu Makkah. Ya, perang Badar adalah eksistensi perlawanan. Ya, Fathu Makkah adalah penguasaan. Legitimasinya sempurna. Ya, tentu ini panjang ya kalau misalnya kita bahas dari awal. Sebetulnya dari tadi membahas di momentum pertama sampai ke tema perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, sampai dengan Fathu Makkah ini sebenarnya dalam kajian normal bisa berminggu-minggu, tapi kita di ini aja dimaratonkan begitu ya, dimedleykan gitu agar tetap utuh, tidak meninggalkan hal besarnya, tapi kita sampai pada titik intinya. Nah, di zaman Rasulullah 2 Ramadan, ya, di zaman Rasul 2 Ramadan, yaitu Ramadan pada perang Badar dan pada Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah pembuktian Islam dari banyak aspek. Pertama dari aspek kuantitas. Ketika perang Uhud, ketika perang Badar, kaum muslimin yang ikut perang 314. Ketika perang Uhud, kaum muslimin yang ikut 700 orang. Awalnya 1000, ya, awalnya 1000, tapi 300 orang ini di perang Uhud membelot atas karena mereka di bawah kekuasaan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Setelah tahu ini kesempatan untuk menikam dari belakang, Abdullah bin Ubay bin Salul
mengumumkan lari dari peperangan di hadapan ketika kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy sudah mau bertemu. Abdullah bin Ubay bin Salul desersi dan diperlihatkan desersi di hadapan musuh untuk menjatuhkan mental kaum muslimin dan menaikkan mental musuh. Jadi yang berperang itu tinggal 700 orang menghadapi 3.000 orang Quraisy. Ketika perang Khandaq terkumpul 3.000 kaum muslimin tapi tidak keluar Mekah. Ya, perang Khandaq itu perang kota. Tidak ada satupun sahabat yang keluar, mereka terkonsentrasi di front terdepan yang dihalangi parit untuk berhadapan dengan 10.000 pasukan aliansi gabungan antara orang-orang Quraisy dengan kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah. Ya. Kemudian perang Khaybar, perang Khaybar lebih sedikit, hanya diikuti 1.500 orang. 1.500 orang ini veteran Umrah Hudaybiyah. Ya. Kata Rasulullah tidak boleh ada yang ikut perang Khaybar kecuali yang kemarin ikut Umrah Hudaybiyah. Orang-orang munafik ingin ikut perang ya, karena dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat Allah menurunkan satu ayat yang memastikan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi. Maka mereka mau ikut. Kenapa? Menang perang, menang ghanimah. Ghanimah adalah harta. Jadi mereka datang pada Rasulullah, izinkan kami untuk ikut perang. Ini terjadi juga di zaman ini. Kalau kemenangan sudah di depan mata, banyak yang bergabung. Tapi di saat perjuangan yang membutuhkan pengorbanan, ya udah hantum dulu deh, gitu kan. Tapi kalau sudah kemenangan, anak ikut, kira-kira begitulah, kira-kira begitu ya, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, tidak. Yang boleh ikut hanya adalah yang ikut di perjanjian Hudaybiyah, 1.500 orang, 1.400 orang dalam satu riwayat, nggak boleh lebih. Kata orang-orang munafik, kami ingin berjihad ya Rasulullah, kami ingin berjihad. Kata Rasul, benar kamu ingin berjihad? Iya Rasul. Oke, kalau kamu ingin berjihad, baiklah. Kalau kalian ingin berjihad, aku izinkan kalian ikut perang, tapi tidak ada hak untuk kalian ghanimah. Kata orang-orang munafik, nggak jadi ya tuh hari gitu. Nggak mau kalau nggak ada keuntungan, akhirnya mereka pulang. Ya, akhirnya mereka pulang dalam keadaan, maksudnya mereka pulang kembali ke rumah dalam keadaan kecewa, bahwasanya mereka diizinkan ikut berperang, tetapi tidak ada jaminan mereka dibagi ghanimah. Sementara ghanimah adalah tujuan mereka untuk ikut berperang. Itu 1.500 orang, dan itu Masya Allah, ghanimah didapatkan dari Khaybar, perang Fadak, itu banyak sekali didapatkan sampai para sahabat menjadi kaya raya dengan perang Khaybar itu, kaya raya. Sampai para sahabat yang dulu di peristiwa hijrah itu dibagi, orang-orang Madinah itu punya lahan dibagi dua dengan orang muhajirin. Setelah perang Khaybar, harta itu dikembalikan lagi sama orang-orang muhajirin. Dulu aku mendapatkan bagian dari hartamu, ini aku kembalikan karena aku pun punya harta sendiri. Ghanimah dari perang Khaybar. Tahun 8 Hijriah penaklukan Mekah terjadi di bulan Ramadan. Ini menguatkan eksistensi Islam sekaligus legitimasi hancurnya kemusyrikan. Di momen Fatu Mekah ini merupakan efek domino di mana bangsa Arab yang musyrik kebagian besar itu tidak punya pilihan lain kepada mereka, sebab titik epicentrum kemusyrikan itu sudah hilang di kota Mekah, maka satu demi satu dengan sukarela orang-orang Arab yang jauh dari radius Mekah masuk Islam setelah mengetahui bahwasanya kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, dibersihkan dari dalamnya kemusyrikan. Dan inilah inti daripada kalimat yang sama yang disampaikan 19 tahun yang lalu di tahun ketiga kenabian. Rasulullah datang kembali tahun 8 Hijriah, ya, 18 tahun atau 19 tahun yang lalu, kalimat La ilaha illallah dikumandangkan dengan penuh kewibawaan. Kalau dulu La ilaha illallah ditawarkan, katakanlah oleh kalian, ayo ditawarkan. Orang punya pilihan untuk mau atau tidak. Tapi Fatu Mekah, bahkan simbolnya adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi, seorang hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf, dengan status setengah manusia, karena hamba sahaya tidak dihukumi manusia merdeka, diperintahkan Rasulullah naik ke rumah kemuliaan. Kalau dulu ada budak naik Ka'bah dibunuh, tapi hari itu dengan Islam seorang budak, tadinya seorang budak, menjadi mulia dengan kemuliaan yang tidak mudah untuk digapai oleh bangsawan yang paling terhormat sekalipun. Dialah Bilal bin Rabah, menjadi simbol kemerdekaan
manusia dari kungkungan nilai-nilai jahiliyah, dan dari mulutnya berkumandang kalimat tauhid la ilaha illallah, yang saat itu bukan lagi tawaran, tetapi merupakan sebuah pesan, masuk Islam kau akan selamat. Kalau dulu, ayo masuk Islam dengan penuh perkara, sekarang Islam sudah berkuasa, maka berbondong-bondong sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini periode Ramadan dalam perspektif jihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sejarah berikutnya, berpuluh tahun setelahnya, beratus tahun setelahnya, sampai dengan zaman kita ini, Ramadan selalu setia menghadirkan kemuliaannya dengan kisah-kisah yang herois yang terkait dengan makna-makna jihad. Ada perang Ain Jalut, itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Bahkan kemerdekaan negara kita ini merupakan satu kaitan sejarah yang tidak dipisahkan dengan peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Wallahi hak, benar. Ya, setelah orang-orang Spanyol, ya, dan orang-orang Portugis dengan penuh kegigihan dan kesabaran merongrong kekuasaan kaum muslimin di semenanjung Iberia di Andalusia, dan puncaknya mereka berhasil mengalahkan negara terakhir, yaitu negara Andalus pada tahun 1492. Ditambah dengan dendam yang semakin membuat mereka marah karena beberapa puluh tahun sebelumnya, yaitu tahun 1453, Konstantinopel dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel 800 tahun setelah Rasulullah SAW menubuahkan. Maka kebencian mereka terhadap kaum muslimin di semenanjung Iberia di Spanyol hari ini semakin memuncak hingga berakhir kerajaan kaum muslimin terakhir itu Andalus di tahun 1492. 1453 Istanbul dibuka, 1492 atau beberapa puluh tahun Islam di Spanyol lenyap. Portugis dan Spanyol menjadi penguasa yang kemudian masuk ke Indonesia. 1492 mereka menguasai Iberia, 1522 mereka sudah sampai ke tanah air kita. Portugis sampai ke tanah air kita tahun 1522, tepatnya 22 Juni 1522, Portugis dengan semangat permusuhan kepada generasi Rasulullah, yaitu diruntuhkannya Bani Umayyah di wilayah Andalus, dan terakhir adalah Taifah atau kerajaan kecil yang bernama Andalus dengan sultannya Sultan Abu Abdillah atau Abu Abdil, terusir. Mereka merusak negeri-negeri kaum muslimin. Bilivin, ya, itu kaum muslimin. Kemudian berganti menjadi Filipina karena terjadi pada masa Raja Philip dari Spanyol. Itu kaum muslimin. Manila itu berasal dari kata fi amanillah, amanillah, diganti menjadi Manila. Yang tersisa saudara-saudara kita di Thailand Selatan. Ini sejarah, kita sedang membicarakan konteks sejarah. Maka kemudian berlanjut penjajahan itu berlangsung lama. Portugis diganti dengan Inggris sempat menjajah kita. Itu aliansi Inggris, Portugis, Belanda itu adalah pihak yang sepanjang sejarah, ya, pihak yang sepanjang sejarah terus-menerus memusuhi kaum muslimin. Itu kenyataannya, ya. Ya, kita mungkin sebagian di antara kita merasa tidak nyaman dengan cerita ini, tapi memang begitu ceritanya. Ya. Sampai kemudian Belanda menguasai kita di tahun abad 17, di tahun 1600 awal, sampai hengkang tahun 1942, ketika datang bangsa Jepang. Bangsa Jepang dikalahkan oleh sekutu pada tahun 1945, kita merdeka, Belanda masuk lagi. Jadi tidak lama sebetulnya dari hari ini peristiwa itu, dan itu merupakan estafet langsung dari peristiwa. Dan Ramadan dari sejak zaman Rasulullah sampai terakhir perjuangan bangsa kita selalu menghadirkan kisah-kisah heroisnya yang penuh dengan teladan, bagaimana di tengah kondisi fisik kita yang sedang berpuasa, haus, lapar, ya, tapi justru kekuatan selalu dihasilkan dari peristiwa itu. Karena ada satu hal besar dan merupakan inti daripada kehidupan yang diinginkan dicapai oleh orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa.
Jadi ketakwaan inilah sebetulnya yang menjadi kekuatan. Ya. Ketakwaan inilah ketakwaan inilah nilai yang bisa mereduksi perkara-perkara yang sifatnya materialis. Hawa lapar, kekurangan, itu faktor materialis. Tetapi ada satu kekuatan besar maknawiyah yaitu ketakwaan yang bisa mereduksi kelemahan-kelemahan itu, bahkan dia bisa menembusnya dan bisa menghasilkan satu hal besar, ya, satu hal hebat dan sejarah mencatat itu. Nah ini al-ikhwah fillah ahibba rahimakumullah, ya, saya melihatnya dari perspektif sirah begitu, perjalanan sejarah jihad banyak yang tertinggal ya. Ini dikompres, ekstra kompres gitu ya, dari zaman Rasulullah sampai kemudian sampai ke kemerdekaan kita. Hanya untuk menegaskan bahwa Ramadan selalu hadir untuk memberikan lembaran-lembaran indahnya dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun, tokoh berganti tokoh, tapi Ramadan selalu meninggalkan pesan kegemilangan yang abadi untuk kita sebagai cerminan bagaimana kita meraih kegemilangan dan kejayaan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikum qouli hadza, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Persilakan kepada admin atau host untuk mungkin ada forum tanya jawab. Barakallahu fiik, tafadhal. Jazakallah Ustaz Endang atas materi yang sudah disampaikan terkait mereview pada kita semua bahwa ternyata banyak sekali peperangan pada zaman Nabiullah kita yaitu Nabi Muhammad, bahwa beberapa perang itu terjadi ketika di bulan Ramadan. Contohnya mungkin yang terkenal sekali adalah perang Badar pada waktu itu, di mana pada waktu perang Badarnya sangat jauh sekali perbandingan umat Islam dan juga kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Dan tapi ya karena momentum bulan Ramadan, perang Badar pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Insyaallah karena tadi sudah disampaikan materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Endang, mungkin tentunya ada banyak pertanyaan dari ikhwafillah ataupun akhwatifillah yang memang masih belum jelas terkait materi-materi tadi ataupun yang mungkin belum tersampaikan dari Ustaz Endang tadi. Mungkin insyaallah tafadhol bisa untuk ditanyakan bagi yang masih belum tercerahkan ataupun seperti apa, tafadhol untuk bisa bertanya. Baik, silakan untuk bertanya melalui grup chat ataupun secara langsung, silahkan. Ini di sana sudah jam 11.22 ya. Ingin bertanya? Ya, ini di Kalimantan sudah jam 11:30 ya. Ya mungkin sambil nunggu ada yang bertanya ya, sambil nunggu kalau ada nanti saya ini. Sebagai tambahan, di zaman Rasulullah ada perang ya, namanya perang Tabuk. Ini perang luar biasa ini. Ya, perang Tabuk ini Rasulullah sendiri tidak ikut ya perang Tabuk ini. Beliau mempercayakan kepada 3 orang sahabat, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Sahabat-sahabat besar sebagian tidak ikut ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar tidak ikut. Ini pasukan yang dibawa itu 3.000. Ya, ada pertanyaan kah? Silakan. Silakan. Ustazah mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan nampaknya ya? Karena tidak terlalu jelas mendengar pertanyaannya, saya tidak terlalu jelas mendengar. Atau mungkin sudah jelas semua ya, Ustaz ya? Mungkin dilanjut saja dengan tadi dengan itu Sandang, dilanjutkan tadi dengan Saf Tabuk ini, menarik ini kayaknya. Oh ya baik. Ini juga ada dari Ibu Rida ada pertanyaan ya, konteksnya apakah Ramadan ini maksudnya momentum Ramadan bisa dijadikan jihad buat di rumah? Ya tentu saja. Ruang jihad kita adalah ruang ibadah kita. Di mana ruang ibadah kita bisa kita lakukan, di sana ruang jihad kita.
Ini untuk ummahat ya, untuk ummahat ya. Ini ruang jihadnya di rumah. Jihadnya ummahat itu, Masya Allah, ini mengurus rumah tangga itu. Dan itu adalah pekerjaan yang amat sangat mulia yang bisa menyamai katakanlah pahala jihadnya seorang pasukan di medan peperangan, ya. Memasak untuk suami itu pahalanya tidak terkira. Menunggu suami pulang dari tempat kerja, ya, mengurus anak, keringat yang bercucuran karena mengurus rumah tangga, menyapu, mengepel dan sebagainya. Masya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya tidak terhingga. Masya Allah. Allah mudahkan untuk para wanita, untuk para istri, tetapi Allah lipat gandakan pahalanya, jihadnya mereka adalah di rumah. Jadi semakin menyenangkan buat suami, misalnya iftarnya dibuatkan ote-ote yang enak begitu ya, sampai suami ridho, oh itu pahalanya besar. Ya ini sangat teknis sekali begitu ya, karena ditanyakan tadi apakah Ramadan ini di rumah. Ya, termasuk misalnya kita mensikapi virus corona ini, walaupun mungkin ada kontroversi, kita tidak akan memasuki wilayah kontroversi itu dengan pendapat ya, walaupun bagaimana kita laksanakan ibadah di masjid, ada yang berkeyakinan kuat seperti itu, ya memang itu sudah menjadi keyakinannya. Ada juga yang meyakini bahwa ibadah di rumah lebih baik. Mana yang kita ambil? Di mana yang membuat kita tenang? Kalau memang kita tenang untuk melaksanakan ibadah di rumah, maka itu Allah sudah menurunkan yang terbaik untuk kita melalui ketenangan hati. Karena fatwa dari satu pilihan yang sama baiknya dikembalikan lagi kepada hati kita, di mana Allah menurunkan ketenangan dari dua pilihan yang sama baik itu, itulah kebaikan untuk kita. Kalau kita ragu, walaupun nampak ada kebaikannya, tapi kita ragu, sementara ada kebaikan yang lain dan kita yakin, yang kita yakin dan membuat kita tenang, itulah pilihan untuk kita. Ya, Masya Allah. Ya tentu untuk hal membahas corona, silahkan dicari pakarnya begitu, yang lebih relevan untuk membicarakan konteks itu. Ya. Nah, tadi ada permintaan melanjutkan. Baik, perang Tabuk ini terjadi di musim panas yang sangat panas. Ya, di musim panas yang sangat panas, musuh yang dihadapi Romawi. Ini adalah konfrontasi pertama kaum muslimin dengan Imperium Romawi. Rasulullah tidak ikut. Ya, yang berjalan 3.000 orang. 3.000 orang itu sama dengan pasukan perang Khandaq. Ini tapi keluar Madinah. Bayangkan ikhwah fillah wal akhwati fillah rahimakumullah, di musim panas yang sangat panas, para sahabat menempuh perjalanan untuk berperang, untuk menemui musuh yang akan diperangi, jaraknya ini sebagaimana saya bisa membacanya pertanyaan tadi ya. Coba mungkin admin bisa menampilkan pertanyaan tadi karena sangat sepintas, atau mungkin bisa diwakili oleh yang bisa membacakan. Ya, tadi ada pertanyaan itu jarak penaklukan Konstantinopel dengan hilangnya buat akhwat yang belum menikah, bagaimana jihadnya? Jihadnya yang belum menikah akhwat, dia menuntut ilmu, mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang solihah, mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang solihah, ya, yaitu nanti babnya bab pranikah begitu ya, Ustaz Hanif jagonya itu nanti. Ya, banyak hal yang munasabah untuk dilakukan berdasarkan proporsionalitasnya, ya disitulah ruang jihadnya. Ruang jihadnya pelajar dalam menuntut ilmu. Maka balasan orang yang menuntut ilmu, kalaupun dia gugur di jalan di mana dia sedang menuntut ilmu, kata Rasulullah, al-jannah, surga sama dengan seorang pasukan yang lengkap dengan senjata tempurnya hadir di medan perang. Pelajar di usia belajar, dia belajar jihadnya. Dia kuasai ilmu sebanyak-banyaknya sampai menjadi orang yang faqih. Ya begitupun seorang akhwat yang belum ada kewajiban berkhidmat kepada suami, ya tentu dia masih berada di bawah tanggungan walinya, ya dia ada kewajiban untuk menuntut ilmu sebagai persiapan untuk menjadi ibu manusia, mempersiapkan dirinya menjadi madrasah. Madrasatun. Ibu adalah madrasah. Sebelum jadi ibu, jadi madrasah dulu. Apa? Ilmu. Betapa banyak sekarang ibu-ibu yang tergagap bagaimana mendidik anak-anak. Karena masa produktif mereka ketika belajar, ya barangkali terlewati kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang terbaik.
Hari ini mereka tergagap, pelangak pelongo bagaimana cara mendidik anak dan lain sebagainya, sehingga generasi yang lahir daripada keluarga yang tidak siap seperti itu, alih-alih menjadi generasi yang akan menegakkan kembali kejayaan Islam, justru yang menjadi generasi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW banyak tapi tidak berkualitas. Ya, itu yang tadi saya ingat pertanyaan itu, bagaimana seorang akhwat berjihad sedangkan belum punya suami. Ya, kalau sudah siap, minta dicarikan suami, nanti jihadnya jadi seorang istri. Waktu-waktu seorang wanita sebagai seorang istri adalah waktu terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuknya. 1 menit seorang wanita sebagai istri, bahkan dia tidak melakukan apapun, di rumah menunggu suaminya, itu lebih utama daripada seorang wanita yang tidak bersuami, ada di luar rumah mengerjakan sesuatu yang besar, kalah pahalanya dengan seorang wanita yang bersuami, yang menunggu suaminya pulang, mungkin sambil masak, mencuci, mengurus anak, dan sebagainya. Baik. Mana dulu nih saya selesaikan? Itu ya, perang Tabuk sedikit dah. 3.000 ya, itu menempuh jarak 1.100 km. Ini kalau dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, jalan kaki itu. Para sahabat di perang Tabuk. Bayangkan, musim panas jalan kaki sejauh 1.100 km, waktu yang ditempuh 1 minggu untuk sampai ke perbatasan negeri Syam. Berharap, oke lah, biasanya juga kami perang musuh lebih banyak. Tapi ekspektasinya paling 3 kali lipat. Perang Badar, 314 lawan 1.000, 1:3. Perang Uhud, 700 lawan 3.000, ya 1:4, 1:3. Perang Khandaq 3.000 lawan 10.000, 1:3. Ini 3.000 dipikir oleh kaum muslimin, ya paling 10.000 masih berani, 20.000 masih berani. Ternyata yang dihadapi adalah 200.000. 3.000 menghadapi 200.000. 1:70. 1 orang kaum muslimin menghadapi 70. Masya Allah. Sampai seperti itu semangat jihad yang dihasilkan dari pendidikan Rasulullah SAW. Ini bukan berbicara konteks Ramadan, tapi maknawiyah jihad yang juga dihasilkan dari sebuah tarbiyah di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya tentunya. Sahabat Rasulullah berperang di perang Tabuk, 1 orang menghadapi 70 pasukan Romawi. Dan Allah memenangkan mereka. Masya Allah. Ini kisahnya panjang sebenarnya, ada peristiwa yang dramatis. Bagaimana gugurnya Zaid bin Harisah, gugurnya Ja'far bin Abi Thalib, gugurnya Abdullah bin Rawaha, menarik untuk dikisahkan, tapi waktu kita sangat terbatas. Ini sebagai pesan saja. Bahkan ketika keimanan itu sudah ada di dalam dada, kata Abdullah bin Rawaha, nahnu la nuqatil bil adad, walakin nahnu nuqatil bil iman. Nahnu nuqatil bihadzal din. Kata Abdullah bin Rawaha, kita berperang tidak pernah berhitung jumlah musuh, tapi kita berperang karena agama ini. Masya Allah. Ini semangat jihad yang harus kita miliki dalam arti kesungguhan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin pertolongan kepada hamba-hambanya. Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Selalu akan Allah berikan bimbingan, selalu Allah akan berikan hidayah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan, cuma saya membaca secara jelas rentang waktu antara penaklukan Konstantinopel dengan hilangnya Islam di Andalus. Betul, Konstantinopel jatuh pada tahun 1453 dan itu membuat Eropa menangis. Ya, kemudian Islam benar-benar bersih dari Eropa itu di Spanyol itu tahun 1497. Tinggal dikurangi lah. 53 dikurangi 97, 44. Berarti 44 tahun setelah Konstantinopel kepangkuan kaum muslimin, Islam di Spanyol hilang. Tapi Eropa terancam karena Sultan Muhammad Al-Fatih berkuasa cukup lama, beliau 28 tahun mengincar kota Roma, ya. Sampai pada tahun 1481, ya tepatnya tanggal 3 Mei 1481 wafat. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat tanggal 3 Mei 1481 Masehi di tengah perjalanan ekspedisi jihad. Tadinya Sultan Muhammad Al-Fatih ini setelah menaklukkan Konstantinopel, dia akan mundur dari jabatan sultan, menyerahkan kepada anaknya Bayazid. Dia katakan, aku ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menikmati ibadah. Tapi guru beliau, ya,
Syekh Aq Syamsuddin, keturunan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, wahai Sultan, kalau engkau meninggalkan kekuasaan ini dan pergi menyendiri untuk beribadah, maka kenikmatan ibadah hanya engkau sendiri yang merasakan. Tapi kalau engkau tetap di kursi kesultanan ini, maka kau telah memberikan ketenangan, kenikmatan ibadah kepada seluruh rakyatmu. Maka kemudian Sultan pun mengambil kesempatan itu dengan penuh pemahaman dan keyakinan. Beliau tidak pernah berhenti berjihad setelah itu, sehingga Eropa sejak penaklukan Konstantinopel sampai dengan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih dilanda ketakutan yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak setiap malam, sebab takut wilayahnya akan dikuasai oleh kaum muslimin di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sehingga pada hari wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih, dikirimlah surat yang berisi dalam bahasa Yunani, La grande Aquila è morte. La grande Aquila è morte. Apa artinya? Sang elang perkasa itu telah mati. Itu kematian Sultan Muhammad Al-Fatih dirayakan di seluruh daratan Eropa. Langit-langit Eropa setiap malam setelah kematian Muhammad Al-Fatih dipenuhi dengan cahaya kembang api sebagai bentuk rasa syukur mereka. Rumah-rumah ibadah mereka berdentang, nyanyi-nyanyian kesyukuran mereka dikumandangkan karena mereka terlepas dari teror yang menghantui mereka. Masya Allah. Ini pernah terjadi. Ya mungkin, ya ini sejarahnya memang begitu ya. Saya mohon maaf misalnya ada pihak yang merasa tidak nyaman. Ini sejarah. Mau gimana lagi? Sejarah memang seperti itu, harus kita sampaikan. Ya. Baik, demikian. Masya Allah. Fadhol. Ya, sangat menarik, Ustaz ya. Pertama tadi terkait penaklukan Konstantinopel yang memang pada waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih ketika sudah wafat, itu para Eropa yang memang tidak berpihak kepada umat Islam itu sangat senang sekali seperti itu, sampai-sampai dirayakan juga seperti itu. Betul. Baik, itu iya. Silah memang masih ingin bertanya, tafadhol untuk bisa dipersilahkan. Iya. Ini sampai jam berapa? Anda khawatir, antum di sana zuhur jam berapa? Waktu sana berapa menit lagi Kalimantan Timur? Insya Allah ini sampai jam 12, Set, karena di sini zuhur sekitar jam 12 lewat. Siap. Oh, Masya Allah. Siap. Iya, Set. Baik, Bapak Ibu sekalian. Masih pada sesi tanya jawab. Tafadhol untuk bisa dialog lebih banyak dengan Ustadz Endang ya. Karena Ustadz Endang ini jarang-jarang untuk bisa bersamai kita seperti itu. Ya, mungkin sambil ini ya, sambil menunggu ada pertanyaan. Memang sirah ini menarik ya, sirah ini menarik. Dan ini harus kita dudukan sirah Nabawiyah ini sebagai bagian daripada disiplin keilmuan yang harus ditanamkan pada generasi kita. Para sahabat menyampaikan bahwa kami adalah generasi di mana kita bisa mengetahui, ya ini sayang ya, ini pertanyaannya nggak sempat saya baca, udah hilang nih. Mungkin sebentar di Zoom ini kalau bisa pertanyaannya diperlihatkan lewat tulisan begitu ya. Ini kasihan yang bertanya. Aneh bacakan, Zat. Gimana, Zat? Fadol. Iya, nggak tahu ini mana ininya pertanyaannya. Udah hilang. Ini. Aku. Zat, di mana kita mengetahui bahwa pada zaman Rasul peperangan itu dilakukan dengan perang, sedangkan sekarang peperangan tidak dilakukan menggunakan perang. Kemudian pada saat ini mungkin kondisi stay at home ini mungkin beberapa orang itu menyebutkan dengan jihad juga. Sebenarnya hikmah atau apa yang ingin Allah beritakan ke kita dengan adanya kondisi COVID ini, Zat, atau kondisi corona ini, mungkin mohon pencerahannya, Zat. Ahsan. Tadi para sahabat mengatakan nahnu narwi ghazawat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'alim
al-Qur'ana ila auladina. Kami menceritakan peperangan kami bersama dengan Rasulullah sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Lihat, para sahabat sangat bersemangat dan bergairah mengisahkan kisah mereka membersamai Rasulullah di medan perang, di hari-hari Rasulullah kepada anaknya. Bersamaan dengan itu mereka mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi ada satu pesan, semangat itu yang pernah dirasakan oleh para sahabat pada masanya ketika bersama Rasulullah ditularkan menjadi sebuah kisah. Ya maka kita menjadi tahu bagaimana perang Badar, siapa yang tewas dengan pedang, tahu lengkap Islam. Ya, para sejarawan kita akurat, ya bahkan ada kitab hadis, ada kitab sirah sahih, ada kitab sirah sahih yang benar-benar berdasarkan riwayat yang sahih, masya Allah. Tahu kita karena memang ada yang meriwayatkan. Kita punya harta yang tidak dimiliki oleh pihak lain, yaitu namanya sanad, ya. Sanad adalah sampainya ilmu berdasarkan penyampaian daripada orang-orang terdahulu dengan urutan yang mutawatir dan sikoh dan dipercaya. Baik. Itu satu hal ya terkait dengan pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa di zaman Rasul perang adalah jihad adalah perang. Seperti itu memang diriwayatkan, benar-benar diriwayatkan secara muktabar, banyak yang meriwayatkan, ya. Juga terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Kitab hadis Imam Bukhari memuat terjadinya perang, termasuk cerita perang Badar, termasuk cerita perang Uhud. Bahkan bagaimana Rasulullah SAW giginya patah di perang Uhud diceritakan sebagai bagian daripada ilmu hadis, ya, masya Allah. Baik. Adapun untuk corona ini saya mencoba untuk menjelaskan berdasarkan pemahaman saya bahwa corona ini apapun latar belakangnya di tengah kontroversi apakah ini misalnya dibuat oleh pihak tertentu, ya memang secara teknis ya satu musibah itu bisa disebabkan oleh tangan manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bima kasabat aydinas, disebabkan tangan manusia. Tetapi hakikatnya ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyanu annahul haq. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ya musibah ayat-ayat Allah itu terjadi atas kehendak Allah. Bahkan dalam ayat yang lain ma'asaba min musibah fil afaqi wa fi anfusikum illa fil kitabi min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi baik pada muka bumi maupun pada dirimu sendiri kecuali telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kejadiannya, inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari Allah? Banyak kebaikan yang terjadi di muka bumi dengan sebab corona melimpah ruah banyak. Ya kalau kita dari sudut pandang orang yang meninggal, bahkan ini pun adalah keberkahan. Ini Ramadan di tengah corona juga jihad. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'un syahadah likulli muslim. Kematian karena wabah adalah mati syahid bagi seorang muslim. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah wafat bisabab hadzal wabah, karena sebab wabah ini, insya Allah kita mati syahid berdasarkan ketetapan Rasulullah SAW. Ini rezeki buat kita. Seandainya kita mati karena sebab wabah corona, Rasul mengatakan at-ta'un syahadah likulli muslim. Kematian karena ta'un adalah syahid bagi seorang muslim. Ya. Walaupun tentu kita pun berikhtiar untuk menyelamatkan diri kita, karena Rasulullah SAW pun mengajarkan hal itu. Nah sekarang bagaimana kita proporsional dalam sikapi ini? Satu, corona, ya virus. Saya bukan ahli virus, ya, tapi pengetahuan bisa kita dapatkan. Ini ilmu yang sifatnya umum standar. Benda yang tidak bisa dilihat. Kalau umpamanya corona ini, misalnya wabah corona ini virusnya sebesar tikus, nampaknya tidak terlalu sulit kita menghadapi. Misalnya virus corona sebesar tikus, begitu ada corona kita bisa pukul. Atau nggak usah gede-gede tikus lah. Sebesar apa yang lebih kecil daripada tikus? Kodok umpamanya, mungkin tidak terlalu sulit. Ketemu tinggal ditembak, militer gampang. Ini virus tidak terlihat. Ukurannya mikron. Mata telanjang tidak mampu melihat. Ini Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Betapa makhluknya yang bernama virus, ya, apakah itu direkayasa oleh orang, ini nggak ada urusan sama saja, berhasil menumbangkan kesombongan orang-orang yang selama ini mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Italia lumpuh, hancur. Padahal Italia adalah satu negara Eropa yang maju. Mereka berhadapan dengan musuh yang tidak mereka lihat dan mereka pun hancur berantakan. Ekuador,
Ya, Cina. Masya Allah. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya bahwasanya mudah bagi Allah untuk menumbangkan kesombongan. Dengan kata lain, kalaupun kita tidak berjuang untuk agama Allah, Allah tidak akan dikalahkan. Agama Allah tidak akan dikalahkan. Karena Allah punya tentaranya yang ada di langit dan di bumi, tentara yang terlihat dan tidak terlihat, yang bahkan Namruz, penguasa yang begitu berkuasa pun, Allah perlihatkan ke hadapan manusia setelahnya, dia tewas dengan satu makhluknya yang tidak berdaya, yaitu seekor nyamuk. Kekuasaannya tanpa batas, tentaranya gagah, perangnya luar biasa. Jika Namruz mau dibunuh dengan cara diperangi, yang memeranginya mungkin kalah duluan sama pasukan Namruz. Tapi Allah kirim satu makhluknya yang sangat lemah, yaitu nyamuk, yang dengan itu tewaslah Namruz membawa kesombongannya, keangkuhannya, kecongkakannya. Masya Allah, pelajarannya banyak. Banyak sekali pelajarannya. Ya. Kita insya Allah punya, insya Allah diberikan kemampuan untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Sungguh Allah memberikan anugerah kefahaman kepada siapapun di antara hamba-hambanya, dan wa may yu'tal hikmah, siapa hambanya yang Allah berikan kepadanya hikmah, pemahaman, kemampuan untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh orang itu telah mendapatkan kebaikan yang melimpah ruah, kebaikan yang banyak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan basirah kita, agar diberikan hidayah kepada kita, agar diberikan kekuatan pada furqan kita, di mana kita mampu menangkap tarbiyah robaniyah, ya, tarbawi robani, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa ini. Masya Allah, banyak sekali. Tadi di awal kita sampaikan, kenikmatan kita dicabut, seolah-olah kita tidak diperkenankan berkumpul untuk beribadah. Masjid yang kita susah payah dirikan tidak lagi diizinkan untuk berkumpul beribadah. Ini pelajaran buat kita. Bahwa bisa jadi mungkin, ya kata sebagian ustadz, ulama mengatakan, bisa jadi aktivitas ibadah yang kita lakukan selama ini, bisa jadi, naudzubillah, saya tidak tendensius menuduh, bisa jadi, setidaknya untuk diri saya sendiri, bisa jadi kehadiran kita di tempat ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk eksistensi kita, naudzubillah. Bisa jadi Allah muak dengan, naudzubillah, perilaku kemunafikan, ya. Jadi Allah bilang, kamu beribadah untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Yaudah, dibubarkan saja. Dengan dikirim wabah ini, takut ke masjid jadi takut. Adapun orang-orang fasik yang memang biasa nggak ke masjid, yang merasa terlegitimasi, memang malas ke masjid, ada peristiwa corona, ya makin benar nggak ke masjid. Pakai dalil, nggak, jangan ke masjid, bahaya. Emang dia memang nggak senang ke masjid kok, apalagi ada corona gitu. Nah, ini kita pun diperlihatkan oleh Allah. Hal ini menyingkap tabir yang tidak tersingkap kecuali dengan peristiwa ini. Masya Allah. Ya, kita pun belum sampai pada kesimpulan apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini. Kita masih menunggu dan mencari, karena bisa jadi Allah masih simpan hikmah yang belum dibuka. Sebagiannya sudah kita lihat, sebagiannya sudah. Bagaimana misalnya Allah hancurkan reputasi kesombongan seseorang. Masya Allah, ya banyak sekali. Saya belum berkesempatan menyusun berdasarkan kemampuan yang terbatas yang saya miliki, peristiwa-peristiwa yang terjadi karena sebab corona. Belum lagi dalam sudut pandang para ulama yang mendalam ilmunya, para ahli hikmah, banyak lagi. Ya mungkin suatu saat kita nanti akan mendapatkan pelajaran, misalnya hikmah yang terkandung dari peristiwa wabah seluruh dunia, mungkin bisa berjilid-jilid buku, bisa jadi. Ya, hari ini belum ada kesimpulan kecuali pengalaman-pengalaman yang sifatnya empiris, yang kita rasakan secara faktual dan real berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Itu cukup menjadi hikmah pelajaran buat kita. Masya Allah, betapa kita makhluk yang lemah, tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Saat kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat kita lihat, kita takutnya setengah hidup. Takut dengan corona setengah hidup kita. Masya Allah. Mungkin begitu ikhwafillah, hibar rahimakumullah, yang bisa saya sambungkan, saya sampaikan sebagai bagian dari kebersamaan kita pada hari yang mulia ini, hari di 17 Ramadan 1441 Hijriah. Nah, fadhol.
Oke, jazakallah Ustaz atas pencerahan dan juga apa yang sudah tadi disampaikan. Ini menjadi hal yang sangat berharga sekali untuk kita semua yang ikut hadir pada pagi hari ini. Karena memang dengan kondisi yang seperti ini pun pasti banyak hal-hal yang memang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ibadah ke masjid dilarang kan, tapi mungkin aktivitas yang lain pun biasa saja seperti itu saja. Baik itu bekerja ataupun ya beberapa mungkin kantor masih aktif juga untuk bekerja seperti itu. Dan tapi seperti ya tempat ibadah seperti masjid ini kita sama sekali dilarang seperti itu. Iya, insyaallah. Dan mungkin ya kalau di sini tiap malamnya pun pasti ya tiap hari pun patroli pun di mana-mana seperti itu. Insyaallah. Ya mungkin Ya, ini sangat seperti menjadi itulah, Masya Allah. Jadi perhatian buat kita ya, Masya Allah. Memang itulah yang terjadi. ya, seperti Masjid itu, Set. dijaga, ya kita tidak sedang mengkritisi pihak tertentu. Ini fenomenanya gitu ya. Ini fenomenanya. Masjid dijaga untuk tidak ada aktivitas, namun pasar-pasar masih ramai seperti biasanya. Pabrik-pabrik masih ramai seperti biasanya, jalan-jalan masih penuh seperti biasanya. Ya ini catatan buat kita betapa ya inilah yang sedang kita hadapi begitu, tanpa bermaksud untuk menyudutkan, bermaksud untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu. Ini buat ini saja, mengambil pelajaran buat kita. Ya mungkin itu saja yang maksudnya dibalik semua ini ya, insya Allah ada hikmah dan ibrah yang bisa diambil. Insya Allah dan akhwat kemudian Ustaz sekalian, waktu masih ada untuk tanya jawab, mungkin bisa dimaksimalkan, tafadhol untuk bisa dimaksimalkan bersama-sama. Silahkan. Kalau nggak ada langsung masuk doa kali, Ustaz. Ayo, Masya Allah. Padanang, Masya Allah. Masya Allah, barakallah, Ustaz. Barakallah. Kapan kita ke Istanbul lagi nih? Masya Allah, ini yang aneh ingat dari Ustaz nih, Masya Allah perjalanan ke Istanbul bareng Ustaz Endang, Masya Allah. Masya Allah. Khair, kita tutup dulu aja ya. Insya Allah, Ustaz. Aneh kembalikan ke ini loh. Fadal. Ya, insya Allah. Ya, moderator silakan. Insya Allah karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kemudian juga insya Allah sudah tercerahkan juga beberapa pertanyaan dari awal tadi. Jazakallah juga yang sudah berkenan untuk bertanya, dan juga jazakallah khair Ustaz sudah bisa menjawab, juga bisa mencerahkan kepada kita semua. Insya Allah kita tiba di penghujung agenda kita, taskib kita pada siang hari ini. Insya Allah sebelum ditutup, tafadhol untuk Ustaz Endang untuk bisa memimpin doa pada siang hari ini. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك معهم يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعلنا في آخر حياتنا أن نستطيع أن نقول لا إله إلا الله اللهم سلمنا من هذا الوباء اللهم سلمنا من هذا الوباء اللهم سلمنا من هذا الوباء وبقرانا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikhwafillah wal akhwati fillah rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, semoga yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf atas kekurangan yang pasti terjadi, yang pasti saya lakukan dari apa yang setelah saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khair Ustaz Endang. Sudah ditutup dengan doa juga. Insyaallah berakhirlah taskif part yang ketiga ya di bulan Ramadan ini. Insyaallah semoga Ustazah dan juga ikhwan akhwat fillah yang memang hadir pada hingga siang hari ini, semoga tetap diberikan kesehatan dan juga keistiqomahan. Semoga untuk bisa hadir lagi di taskif yang akan selanjutnya. Insyaallah saya selaku moderator pada agenda hari ini, saya mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Jazakallah khair kepada Ustaz Endang sudah berkenan mengisi materi dan juga sudah mencerahkan berbagai banyak hal dan juga telah berbagi ilmunya yang sangat banyak kepada kita semua. Semoga dapat bertemu kembali. Insyaallah mungkin di lain waktu tentunya. Tetap semangat ke ikhwah fillah semua. Tetap menjaga kesehatan. Saya mohon undur diri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.